saudara harus juga memahami sehingga ada keseimbangan, ya. Hanya tahu teori konsumsi saja saya rasa tidak cukup. Kita juga harus tahu teori produksi, ya. Bagaimana sebuah proses produksi itu dijalankan sehingga ada barang dan jasa yang bisa kita konsumsi. Sebelum ada konsumsi tentu ada produksi, ya. Oke. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output, ya. Input menjadi output. Nah, bisa jadi ya, input itu ada beberapa pilihan nanti dan juga untuk barang dan jasa, ya. Nah, input menjadi output, ya. Jadi antara input menjadi outputnya adalah proses input, kemudian proses menjadi output, ya. Oke. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan menambah nilai guna suatu barang jasa. Jadi produksi itu tidak hanya memproduksi barang yang memproduksi barang yang baru misalnya, ya. Contoh kursi, ya, ciptakan kursi. Kemudian menambah nilai atau menambah guna. Nah, kursi kuliah dikasih meja, itu yang paling sederhana misalnya, ya. Kursi dikasih meja, maka ini menjadi nilai menambah nilai guna, ya, dan menambah nilai jual juga. Nah, begitu juga mungkin ada hal yang lain, masih dengan kursi, cuman dikasih jok, misalnya dari kursi kayu dikasih jok, nah itu menambah nilai juga gitu loh. Walaupun nilai guna tetap hanya untuk duduk saja gitu loh, ya. Oke, ini untuk nilai guna. Untuk begitu juga barang dan untuk jasa-jasa yang lain. Contoh misalnya Gojek, ya. Nah, tadinya hanya ngantarkan orang, sekarang bisa ngantarkan barang, bisa belanja, bisa macam-macam. Nah, itu jasanya semakin meluas, ya, semakin banyak pilihannya. Nah, ini teori produksi. Tentu yang harus Anda pahami ada JB saya pernah mengatakan bahwa supply drives its own demand. Jadi penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, ya. Nah, kemampuan seseorang mencipta itu melihat dari kebutuhan. Orang ini mampu 2-3 langkah di depan kita memikirkan kebutuhan kita. Ya, dulu tidak ada sendal, begitu sendal kita merasa perlu. Nah, tentu yang memikirkan itu sudah tahu bahwa manusia ini perlu sendal, gitu loh. Ya, nah, makanya dibuat sendal. Itu namanya supply drives its own demand, ya. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Oke, silakan lanjut Pak Iman. Fungsi produksi, ya, suatu persamaan yang menunjukkan. Nah, ini ada mungkin saya kira saudara sudah mendapatkan dasar-dasarnya di matematika ekonomi, ya. Hubungan antara jumlah produksi, output atau dihasilkan dengan penggunaan faktor-faktor produksi, input. Jadi saudara juga saya kira sudah tahu faktor produksi itu apa, ya. Nah, ya. Misalnya di sini ada faktor produksi itu ada RSC itu resources, ya, resources sumber daya, cap itu capital modal, skill itu skill, ya, keterampilan, kemudian tech itu teknologi. Dengan adanya teknologi tadi itu, ya. Jadi ini itu adalah outputnya, ya, outputnya. Nah, fungsinya nih, fungsi produksi ini tentu akan berbeda antara suatu barang ke barang yang lain, atau suatu jasa ke jasa yang lain. Mungkin diperlukan yang di sini diperlukan kapital yang lebih besar, atau di situ dibutuhkan teknologi yang tinggi, ya. Nah, ini macam-macam, tergantung dari barang dan jasanya, ya. Tidak ada fungsi produksi yang persis sama untuk suatu barang tertentu, ya, suatu barang dengan barang yang lain, ya. Nah, ini fungsi produksi, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, oke. Oleh sebab itu, seorang produsen harus dapat menentukan, ya, nah, berapa jumlah barang yang harus diproduksi, ya, berapa dan kombinasi yang bagaimana faktor produksi harus digunakan. Oke, yang pertama dulu,
Berapa jumlah barang yang diproduksi? Ini tergantung. Pertama, mungkin dia harus menghitung jumlah penduduk yang ada, yang menjadi sasaran dia, menjadi pasarnya. Ya, selain itu setelah sudah jumlah penduduk, dilihat tingkat pendapatannya. Sekarang produksi itu untuk level mana? Berapa harganya? Siapa saja yang bisa beli? Ya. Yang ketiga, mungkin dia akan melihat pesaingnya. Sudah ada pesaing belum? Ya, jangan sampai dia produksi kemudian tidak laku kan? Itu. Nah, ada pesaing nggak kira-kira? Jadi berarti jumlah produksi total kalau misalnya dari sisi makro agregat, ya berarti jumlah seluruh barang yang diproduksi, barang itu, barang kita ditambah barang para pesaing kita. Nah, kira-kira masih bisa masuk nggak di pasar itu? Nah, maka kita harus menentukan barang yang harus ini sangat penting. Nanti akan ada yang namanya economies of scale, ya, skala ekonomi yang produktif. Ya, jadi skala ekonominya ini menyangkut ke poin yang kedua nanti. Ya, nah, kalau produksi 10 tidak efisien. Kalau 50 ya efisien. Nah, kenapa efisien? Mungkin biaya produksi akan menjadi lebih murah sehingga harga jualnya bisa lebih murah, lebih ringan, dan tentu kalau harga jualnya dengan lebih murah, permintaan terhadap barang yang kita produksi insya Allah akan meningkat. Nah, yang kedua, berapa dan dalam kombinasi yang bagaimana faktor produksi yang digunakan. Nah, bagaimana seorang produsen meramu 4 faktor produksi itu, resources, capital, skill, dan teknologi. Meramunya sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tingkat efisiensi dalam produksi. Tentu seorang produsen ingin proses produksi seefisien mungkin, semurah mungkin, ya. Meramu misalnya sederhananya gini. Ya, skill itu kan manusia, teknologi taruhlah mesin, walaupun belum itu semuanya mesin, ya. Seberapa banyak mesin yang digunakan, seberapa banyak manusia yang digunakan, itu loh. Nah, contoh gini, pabrik rokok itu ada 2 proses produksi, satu SKT, sigaret kretek tangan, yang kedua adalah SKM, sigaret kretek mesin. Nah, harus diramu sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi yang efisien, ya. Nah, supaya nanti bisa dijual dengan harga murah, ya, dengan tidak mengurangi kualitas yang ada, sehingga permintaan terhadap barang kita produksi akan meningkat. Jadi harus bicara berapa dan dalam kondisi yang bagaimana faktor produksi harus digunakan. Jadi seorang harus mampu sekali meramu semua faktor produksi yang akan digunakan, nah, sehingga mencapai tingkat produksi yang efisien. Oke, itu yang perlu saya tekankan, dua poin ini sangat-sangat menentukan, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Teori produksi dengan satu faktor produksi berubah. Nah, ini asumsi. Kita harus tidak ada barang hanya untuk satu produksi itu tidak ada. Tapi ini untuk mempermudah pemahaman saja, ya, pemahaman saja supaya kita bisa lebih enak mengertinya. Pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, ya, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Jadi ada namanya fixed cost nanti, ya, nanti akan ada fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap itu biasanya biaya yang mau diproduksi berapapun kan tetap segitu harganya. Biayanya. Ya, apa itu? Modal, ya. Mau beli mesin, kemudian beli mesin, mau produksi 1 dengan 100, ya mesinnya kita beli ya segitu harganya gitu. Tanah begitu juga, mau produksi 1 atau 100 ya tanahnya segitu harganya gitu. Dan teknologi begitu juga, mungkin kita beli sebuah lisensi, ya, license dari orang lain untuk memproduksi barang atau jasa, ya, sehingga mau produksi 1 atau 100 ya sama saja gitu, ya, tetap dianggap tetap atau konstan. Nah, ini dia, ya. Nah, sedangkan umumnya variabel adalah variable cost, ya. Variable cost ini adalah biaya-biaya variabel untuk sumber daya atau faktor produksi yang
bergerak yang variabel. Artinya gini, variabel. Kalau kita menambah jumlah produksi, maka faktor produksi itu harus kita tambah. Kalau kita mengurangi faktor produksi, maka faktor produksi itu akan kita kurangi. Contoh masa pandemi ini, orang-orang menurunkan tingkat produksinya. Nah, yang dikurangi apa? Nah, sekarang banyak pengangguran kan? Berarti tenaga kerja yang dikurangi. Nah, mungkin dia mau jual modalnya, modalnya ya sudah dia tumpar situ, nggak mungkin dia tarik lagi. Ya, tanah mau dikurangi, rasanya rugi dia, teknologi nggak bisa dikembalikan. Ya, nah ini dia, ini menyangkut kepada variable cost, tapi ini harus dipahami bahwa ini semuanya dalam jangka pendek ya, namanya ini short run jangka pendek, karena di jangka panjang semuanya adalah variabel. Ya, semuanya variabel. Kalau dalam jangka panjang kita mau menaikkan jumlah produksi, maka kita mungkin harus menambah modal. Nah, itu dia dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek oke. Semuanya tetap. Modal, tanah, teknologi itu tetap. Tapi kalau jangka panjang kita perlu mungkin memperluas produksi, ya kita harus menambah tanah, kita harus membuat teknologi yang lebih baik lagi gitu loh. Ya. Oke, ini yang untuk yang jangka pendek jangka pendek ada namanya variable cost dengan fixed cost, tapi dalam jangka panjang semuanya itu bisa jadi adalah variable cost, ya. Nah, makanya adanya long run variable cost (LRVC) nanti, ya. Nah, ada short run variable cost. Nah, ini yang kayak faktor produksi ini nanti nih ya, seperti tenaga kerja ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Law of diminishing return, ya. Return itu hasil, diminishing itu menurun, yang berkurang. Law itu hukum ya. Jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya, atau contohnya tenaga kerja, ya, terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu titik tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Ini contoh yang paling sederhana adalah lahan pertanian. Lahan pertanian 1 hektar dikerjakan oleh 5 orang. Ya, hasilnya 1 ton. Ditambah 1 orang, naik 100 kg, jadi 6 orang ya. Tambah lagi 1 orang lagi, jadi 7. Mungkin pertamanya tidak 100, tapi tinggal 90. Ya, terus begitu, tambah lagi. Ya, sampai dia mencapai 10 orang ditambah, maka maksimal paling tinggi dia menjadi 1,6 ton. Ya, ditambah lagi, itu tidak akan nambah lagi gitu loh. Ya, nah itu yang itu yang namanya the law of diminishing return. Ya, oke. Ini yang jadi maksudnya itu yang menentukan adalah hasil marginalnya, hasil deltanya, hasil pertambahannya itu yang akan menurun. Ya, nah ini yang menjadi harus awalnya akan menambah gitu, akan menambah, tapi kemudian akan semakin menurun. Nah, oke lanjut Pak Iman. Nah, ini lihat ya, ini lihat. TP adalah total produksi, ya, total produksi dan total produk, average, dan AP average product. Yang marginalnya mana Pak Imam? Kok sama matanya nggak kelihatan ya? paling bawah Pak. Oh yang bawah ya, sorry. Ini sorry Pak, Pak Imannya garisnya apa? Ya, tipis. Ya, oke. Nah, yang hitam Pak, yang hitam AP ya. AP, Oke. Jadi kalian bisa melihat
Pertama kita melihat total produksi dulu ya. Meningkat terus meningkat, kemudian akan menurun. Ya. Nah, average product, nah itu dihitung dari total produk itu adalah hasil dari 1 hektar tadi. Terus kalau ditambah 1 orang naik, 1 orang lagi naik, terus seperti itu. Kemudian average product, misalnya 5 orang 1 hektar. 5 orang 1 ton. 1 ton itu kan 1000 kilogram. Ya, berarti 1 orang 100 kilogram, 200 kilogram. Nah, itu. Ya, kemudian kalau ditambah 1 orang lagi jadi 6 orang menjadi 1100 kilogram dibagi 6. Ya, itu pasti sudah tidak mencapai 200 kilogram lagi per orang. Paling tinggal berapa itu bagi 6 ya. Nah, mungkin sekitar 190 kilogram mungkin gitu ya. Oke. Tambah lagi 6, tambah lagi 1 orang lagi menjadi 7. Ya, paling produksi naik. Tapi kenaikannya tidak 100 lagi, tapi tinggal 80 misalnya. Jadi 1180 dibagi 7, makanya menurun. Nah, itu average produknya. Ya. Kemudian ini ada yang terakhir, ini marginal produk. Marginal produk itu selisih pertambahannya. Ya, selisih pertambahan deltanya. Jadi kalau misalnya dari 1000 kg jadi 1100 kg, berarti selisihnya ada 100 kg. Ya, nah itu. Kemudian naik lagi menjadi 1180, berarti selisihnya ada 80 kg lagi. Terus seperti itu. Nah ini dibuat grafiknya. Nah, kira-kira seperti inilah dia grafik dari total produksi, total produk, average produk, dan marginal produk. Ya, total produk itu keseluruhannya. Average produk adalah jumlah produksi dibagi dengan sumber dayanya. Misalnya tenaga kerja manusia sekarang ini. Marginal produk adalah pertambahan produksi dari setiap pertambahan sumber daya manusia. Ya, sekali lagi, kalau di hal sumber daya manusia, marginal produk ada pertambahan produksi dari setiap pertambahan sumber daya manusia. Nah, itu ini 3 poin ini, jadi makanya akan berbeda. Nanti kalian coba cari di googling contoh-contoh tentang TP, AP dengan MP. Jadi dalam kondisi ini kalian memang harus sangat aktif, ya. Nah, yang kami berikan ini sangat-sangat tidak cukup, ya, pemahamannya. Yang kami berikannya tidak cukup, apalagi pemahamannya, ya. Nah, jadi kalian harus juga aktif sedemikian rupa sehingga pemahaman kalian menjadi jauh lebih baik. Oke, lanjut Pak Iman. Produksi dengan 2 faktor berubah. Nah, ini ada 2 variable cost ya, dua variable ya. Apabila dalam menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan menggunakan 2 faktor produksi yang berubah atau saling dikombinasikan, maka teori yang digunakan adalah dengan menggunakan teori isokuan dan isocost. Ya, mungkin ini kayaknya mirip-mirip kemarin dengan indifference curve ya, Pak Iman ya. Kurva indifferent ya, dengan garis anggaran segala macam. Ini mirip-mirip seperti itulah dia kira-kira. Ya. Nah, oke, lanjut Pak Iman. Kalau kalian paham garis anggaran dengan kurva indifferent, saya kira tidak sulit memahami yang ini. Oke, grafik isokuan. Itu grafik yang menggambarkan berbagai kombinasi menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Ya, nah ini kira-kiranya kayaknya ini garis anggaran ya Pak Iman ya. Isokuan ini mirip garis anggaran. Jadi misalnya memproduksi 10 ya, diperlukan bisa digunakan beberapa kombinasi penggunaan produksi. Mana yang paling efisien? Nah, nanti ada sentuhan dengan isocost. Nah, itu dia. Ya. Dalam pembahasan isokuan ada asumsi yang disebut marginal rate of technical substitution. Nah, jadi yang namanya kombinasi ya,
maka ini bisa menjadi saling mengganti. Contoh sederhana, ketika seseorang bangun, ini Pak Iman ahlinya nih, beliau nih ahli properti nih, ya, semen dengan pasir dengan air. Semen pasir lah, dua variabel, semen pasir. Nah, mau yang mana sekarang? Mau banyak semennya atau banyak pasirnya atau yang mana? Ada takaran-takaran itu. Kita bisa mengurangi semen dengan menambah pasir atau mengurangi pasir dengan menambah semen. Ya. Nah, ini deh. Jadi bisa selalu bersubstitusi. Ini yang disebut dengan marginal rate of technical substitution. Ya, bisa saling mengganti, bisa kombinasi-kombinasi. Makanya bisa dikombinasikan. Kalau enggak bisa saling mengganti, enggak bisa dikombinasikan. Itu dia. Ya, itu intinya di situ, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi sehingga perlu